Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melaksanakan praktikum pengolahan limbah secara adsorpsi. Capaian pembelajaran pada praktikum kita kali ini, yang pertama adalah mengoperasikan peralatan adsorption kits dengan benar. Kedua, mengetahui pengaruh penambahan berat adsorben terhadap penurunan konsentrasi kekeruhan dan kesadaran total. Dan yang terakhir, ketiga adalah mengetahui pengaruh jenis adsorben terhadap penurunan konsentrasi kekeruhan dan kesadaran total. Adsorpsi adalah proses di mana molekul-molekul fluida melekat pada permukaan padatan. Substansi yang terkonsentrasi pada permukaan disebut adsorbat, sedangkan material di mana adsorbat terakumulasi disebut adsorben. Berikut merupakan peralatan dari adsorption kits. Berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan pada saat praktikum. Yang pertama adalah 2 buah kolom adsorpsi, 1 buah pompa air, serangkaian alat titrasi yang terdiri dari statif, klem penjepit, dan buret 50 ml. 3 buah beker gelas 50 ml, 2 buah Erlenmeyer 250 ml, 1 buah corong, 1 buah neraca, pipet volume 10 ml, pipet volume 25 ml, dan bol pipet, pH indikator, turbidimeter, sampel air limbah, dapat menggunakan air limbah laundry atau air limbah sungai. Adsorben berupa batu apung, larutan EDTA dengan konsentrasi 0,012 molaritas, larutan buffer pH 10, dan indikator EBT. Berikut merupakan prosedur percobaan yang dimulai dari tahap persiapan. Pertama, cek stop kontak agar listrik terhubung dengan adsorption kits. Lalu, cek kolom adsorpsi agar tidak ada yang bocor. Yang ketiga, siapkan bak penampung luaran limbah. Keempat, menimbang adsorben. Pertama, nyalakan neraca, lalu ditunggu hingga muncul angka 0. Kemudian timbang wadah adsorben. Selanjutnya tekan tombol tir untuk memberikan angka 0 pada berat objek. Setelah muncul angka 0, timbang batu apung sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita menimbang kurang lebih seberat 200 gram. Lalu mempersiapkan peralatan dan bahan untuk proses titrasi dengan memasukkan larutan EDTA yang sudah dibuat ke dalam buret sebanyak 50 ml. Selanjutnya adalah tahap percobaan. Yang pertama,
adalah mengset laju alir umpan dengan mengisi bak sampel sebanyak 20 liter, lalu nyalakan pompa, dan atur laju alir umpan dengan mengatur bukaan valve input. Dan matikan pompa. Selanjutnya, isi salah satu kolom adsorpsi dengan adsorben. Lalu jalankan pompa hingga mengalirkan air limbah ke kolom adsorben. Tampung luaran atau effluent yang keluar dari valve output tersebut. Ini adalah tahap analisis, di mana tahap analisis yang pertama adalah analisis kekeruhan atau turbidity. Pertama, tuangkan kurang lebih 5 ml sampel ke dalam kuvet dan tutup rapat. Lalu kocok kuvet untuk membersihkan bagian dalam kuvet dan bagian dalam tutup kuvet dan buang cairan sampel tadi. Lalu, isi kembali kuvet dengan sampel hingga tanda batas. Tutup kuvet rapat-rapat, dan sebelum dimasukkan ke alat turbidity, pastikan untuk membersihkan bagian luar atau dinding kuvet dengan kain halus. Selanjutnya adalah tekan tombol miss dan tunggu hingga pembacaan muncul di layar. Jika pembacaan sudah muncul, catat hasilnya. Analisis yang kedua adalah analisis kesadahan. Yang pertama adalah ambil 25 ml sampel, lalu ambil 10 ml larutan buffer pH 10 di dalam lemari pasang dengan menggunakan pipet volume seukuran. Setelah itu, campurkan dengan sampel yang sudah diambil tadi. Tetesi dengan indikator EBT sebanyak 3-4 tetes. Lalu, sampel tadi dititrasi dengan larutan standar EDTA hingga terjadi perubahan warna dari warna merah anggur menjadi warna biru. Setelah terjadi perubahan warna menjadi warna biru, hentikan titrasi dan catat perubahan volume titran. Analisis yang ketiga adalah analisis pH. Celupkan kertas pH ke dalam sampel, lalu cocokkan perubahan warna kertas pH dengan tabel warna indikator yang ada. Tahap akhir. Tutup semua valve input dan output, lalu tekan tombol off pada saklar dan cabut kabel dari stop kontak, lalu keluarkan adsorben dari kolom adsorpsi. Sekian video praktikum pengolahan limbah secara adsorpsi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.